Teheran kini berada dalam kobaran api. Kota-kota ambruk satu demi satu. Bahkan unit-unit pasukan keamanan pun berbalik arah dan berpindah kesetiaan. Akan tetapi, sebuah rezim tidak jatuh semata-mata ketika alun-alun dipenuhi massa yang murka, melainkan juga ketika para oligark dan penguasa yang menopang rezim tersebut mulai menguras kas negara demi menggemukkan kantong pribadi mereka sendiri. Apa yang sedang berlangsung di Iran pada saat ini bukan sekadar gejolak sosial atau krisis yang dipicu oleh faktor eksternal, melainkan sebuah operasi pengalihan aset negara yang terbesar dan paling terkoordinasi dalam sejarah modern. Barisan keluarga yang mengantri demi memperoleh visa di ibu kota negara-negara barat yang oleh rezim selama ini dicap sebagai setan besar, pesawat kargo yang mengangkut bertonton emas menuju Moskow, serta miliaran dolar dalam bentuk digital yang mengalir ke rekening-rekening di Dubai. Semuanya menjadi bukti bahwa struktur teokratis di Teheran pada hakikatnya telah mengalami kebangkrutan. Ketika lebih dari 20.000 orang yang menuntut kebebasan kehilangan nyawa mereka di jalan-jalan, penjarahan senilai sekitar 200 miliar dolar AS yang dilakukan secara tersembunyi di balik layar ini menunjukkan bahwa Khamenei beserta lingkaran oligarki di sekitarnya telah sepenuhnya kehilangan keyakinan terhadap masa depan mereka sendiri. Sejarah yang pernah menyaksikan pelarian Sang Syah dengan pesawat yang syarat emas pada tahun 1979, kini terulang kembali pada masa kini dalam skala yang jauh lebih masif, dengan jalur pelarian yang membentang antara Moskow dan Paris. Sementara rakyat Iran berjuang sekadar untuk bertahan hidup di tengah kelaparan dan hujan peluru, rencana B Khamenei terus dijalankan secara sistematis. Dan rencana ini secara jelas melibatkan meninggalkan negeri tersebut, dengan hanya menyisakan kehancuran dan puing-puing. Untuk memahami anatomi dari penjarahan besar-besaran ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat puncak gunung esnya. Disitulah transfer awal yang telah berhasil didokumentasikan berada. Dilaporkan bahwa pemimpin bayangan rezim sekaligus putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, memindahkan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS dalam satu transaksi tunggal ke sebuah rekening aman di Dubai. Namun demikian, angka 1,5 miliar dolar ini hanyalah uang kecil bila dibandingkan dengan skala sesungguhnya dari kekaisaran Khamenei. Ketika laporan intelijen keuangan dipadukan dengan data historis yang tersedia, muncullah sebuah struktur ekonomi raksasa yang dikenal sebagai SEADE atau Pusat Pelaksanaan Perintah Imam, yang secara langsung berafiliasi dengan Khamenei. Berdasarkan investigasi mendalam Reuters pada tahun 2013, struktur ini, yang asetnya kala itu diperkirakan mencapai 95 miliar dolar AS, telah meningkatkan kekayaannya menjadi antara 150 hingga 170 miliar dolar selama 13 tahun terakhir, melalui penyitaan, tender yang tidak transparan, serta manipulasi pasar saham, menurut perhitungan konservatif. Apabila ditambahkan peran Garda Revolusi, jaringan penyelundupan yang dikendalikan oleh para jenderal IRGC, berbagai yayasan serta pendapatan yang tidak tercatat dari industri prokimia, maka total kekayaan yang dirampas dari rakyat Iran dan kini sedang diselundupkan ke luar negeri diperkirakan mencapai sekitar 250 miliar dolar AS. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyampaikan informasi sekaligus peringatan yang tegas dan terbuka terkait persoalan ini. Ia menegaskan bahwa saat ini dunia menyaksikan para tikus melarikan diri dari kapal yang sedang tenggelam, karena terlihat dengan jelas jutaan hingga puluhan juta dolar dipindahkan ke luar negeri, diselundupkan keluar dari Iran oleh para pemimpin negara tersebut. Ia menekankan bahwa pihak Amerika Serikat akan menelusuri aset-aset ini dan memastikan bahwa para pelaku tidak akan dapat mempertahankannya. Berdasarkan data kementerian terkait, pada bulan lalu terdeteksi aliran puluhan juta dolar dana dari Iran yang tidak dapat dijelaskan sumber asal-usulnya secara sah. Pernyataan Reza Pahlavi semakin menguatkan gambaran situasi tersebut. Pahlavi mengungkapkan bahwa ia memperoleh informasi dari intelijen yang dikumpulkan melalui pertemuan-pertemuan rahasia di kalangan inti kekuasaan Khamenei yang menunjukkan bahwa sejumlah unsur kepemimpinan Iran tengah bersiap untuk meninggalkan negara itu, naik ke pesawat dan bersiap pergi, sambil menegaskan bahwa ia memiliki jaringan internal yang sangat kuat. Ia menegaskan bahwa mereka benar-benar sedang mempersiapkan pelarian dari negara tersebut. Mereka telah mulai memuat berbagai barang ke dalam pesawat untuk segera lepas landas dan kemungkinan besar akan berakhir dalam pengasingan. Jarak waktunya sangat dekat. Inilah momen ketika informasi diperoleh langsung dari dalam, dari pertemuan-pertemuan tertutup internal yang disebut sebagai Beta Ari, yaitu forum pertemuan para pemimpin tertinggi.
Situasi ini merupakan skenario bencana total bagi Khamenei. Fakta bahwa bahkan orang-orang yang paling dipercaya olehnya mungkin telah membelot, menunjukkan bahwa rezim tersebut telah membusuk dari dalam. Pahlavi berulang kali menegaskan bahwa runtuhnya rezim ini tidak dapat dihindari, dan bahwa rakyat Iran pada akhirnya akan merebut kembali kekayaan mereka yang telah dicuri. Ia menyatakan bahwa miliaran dolar yang dirampas rezim dari rakyat selama bertahun-tahun akan dikembalikan kepada masyarakat di Iran yang merdeka. Dana tersebut menurutnya akan digunakan untuk menata ulang perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan dan memulihkan kemakmuran bagi rakyat. Hukuman terhadap rezim itu katanya tidak mungkin dihindari. Para pejabat yang korup, pelaku pelanggaran hak asasi manusia, serta pencuri kekayaan nasional akan dimintai pertanggungjawaban. Aset-aset ini akan dibekukan dan dikembalikan kepada rakyat melalui mekanisme sanksi internasional dan proses peradilan di dalam negeri. Pahlavi menyerukan kepada warga Iran untuk tetap bertahan di jalan-jalan dengan pesan penuh harapan, yang menegaskan bahwa uang rakyat pada akhirnya akan kembali kepada rakyat. Penindasan oleh rezim akan berakhir dan Iran akan kembali menjadi negara yang bebas, demokratis, serta makmur. Lalu dengan cara apa rezim Khamenei mencuri uang rakyat Iran? Pemindahan kekayaan ini tidak hanya terjadi melalui sistem perbankan digital. Operasi evakuasi fisik juga dilaksanakan secara paralel. Berdasarkan informasi yang disampaikan di parlemen oleh anggota parlemen Inggris, Tom Tugendhat, serta diperkuat oleh data lalu lintas penerbangan, pesawat-pesawat kargo berat yang berasal dari Rusia dan Belarusia telah membangun sebuah jembatan udara yang tidak lazim antara Teheran dan Moskow. Terdapat informasi intelijen yang kuat yang menunjukkan bahwa penerbangan-penerbangan tersebut yang dioperasikan oleh pesawat angkut militer IL-76TD berkapasitas kargo besar dengan menggunakan kode sipil digunakan untuk mengangkut cadangan emas fisik dari brankas Bank Sentral Iran serta dari brankas pribadi milik para elit rezim menuju Rusia. Lalu lintas penerbangan tersebut memperlihatkan ciri-ciri khas sebuah operasi penyelamatan aset yang bersifat mendesak dan berprioritas tinggi, yang lebih sejalan dengan doktrin logistik militer dibandingkan dengan aktivitas komersial biasa. Sebagaimana Bashar al-Assad memindahkan kekayaannya ke Moskow sebelum melarikan diri dari Damaskus, rezim Khamenei kini juga bersiap untuk mempertaruhkan keselamatan diri dan harta kekayaannya kepada Rusia di bawah kepemimpinan Putin, yang mereka pandang sebagai pelabuhan paling aman dan paling dapat diandalkan. Namun demikian, aspek yang paling mencolok dari keseluruhan persoalan ini, sekaligus yang paling telanjang menyingkap kemunafikan rezim, adalah keterlibatan Barat dalam rencana B para elitnya. Para elit rezim yang selama bertahun-tahun tanpa henti meneriakan slogan-slogan seperti Barat itu busuk kepada masyarakat sambil membakar bendera-bendera Barat di jalanan, kini justru terlibat dalam lalu lintas diplomatik rahasia untuk mencari perlindungan di ibu kota Barat yang selama ini mereka cap sebagai busuk tersebut. Laporan intelijen yang bocor ke media Prancis mengungkapkan bahwa anggota keluarga Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bakar Kalibah, serta mantan Presiden Hassan Rouhani tengah berupaya memperoleh visa Prancis melalui jasa pengacara di Paris. Lingkaran terdekat Kalibah dan tokoh-tokoh utama dari sayap reformis sedang menyiapkan landasan hukum guna menjalani kehidupan mewah di pengasingan, baik di Paris maupun di London, sementara garda revolusi terus menembaki warga di jalan-jalan Teheran. Situasi ini menjadi bukti paling nyata bahwa rezim tersebut telah benar-benar runtuh, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga secara ideologis. Fakta bahwa mereka yang selama ini mengkhotbahkan kemartiran kepada basis pendukungnya justru mengejar visa Paris untuk diri mereka sendiri, membuktikan tanpa keraguan bahwa sistem itu telah membusuk dari dalam, dan bahwa kelas penguasa adalah kelompok pertama yang melompat meninggalkan kapal. Pernyataan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menyebut bahwa tikus-tikus sedang meninggalkan kapal, semakin menegaskan bahwa Washington memantau proses ini dengan sangat saksama. Berdasarkan data kementerian, dalam 1 bulan terakhir terdeteksi aliran puluhan juta dolar dana dari Iran yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Transfer-transfer tersebut dicuci melalui jaringan perbankan bayangan di luar sistem SWIFT tradisional, melalui aset kripto, serta melalui perusahaan-perusahaan cangkang yang beroperasi di segitiga Dubai, Istanbul, dan Moskow. Di satu sisi, rezim berusaha menutupi kekerasan domestik dari perhatian dunia dengan memutus akses internet. Di sisi lain, mereka memindahkan setiap sen yang dapat mereka selamatkan dari sistem pelacakan keuangan internasional ke luar negeri guna membiayai kehidupan setelah keruntuhan yang mereka anggap tak terelakkan.
Kondisi kepanikan ini bukan sekedar rencana pelarian bagi segelintir individu, melainkan merupakan pengosongan sistematis terhadap seluruh struktur negara. Kekosongan yang dihasilkan oleh penyelundupan miliaran dolar dan bertonton emas ke luar negeri menciptakan sebuah lubang hitam dalam perekonomian Iran yang nyaris mustahil untuk diperbaiki. Dan dampak keadaan ini secara langsung tercermin di jalanan. Skenario yang digambarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai keruntuhan keuangan total tersebut menyebabkan bank-bank tidak lagi mampu menyediakan uang tunai, inflasi melonjak hingga mencapai tingkat hiperinflasi, dan uang tunai menjadi kurang bernilai dibandingkan dengan kertas toilet. Para pekerja sektor minyak, buruh perkereta-apian, serta para guru yang selama berbulan-bulan tidak menerima gaji, mulai melancarkan aksi mogok kerja, didorong bukan oleh dorongan ideologis, melainkan oleh rasa lapar yang nyata dan naluri dasar untuk bertahan hidup. Pengurasan kas oleh rezim mulai menguji kesetiaan aparatur represif, bahkan menimbulkan gangguan serius dalam pembayaran gaji pasukan keamanan itu sendiri. Masyarakat yang turun ke jalan kini menuntut bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga roti yang telah dirampas dari mereka, serta masa depan yang direnggut. Hal ini mengubah watak demonstrasi dari sekedar protes politik menjadi sebuah perang eksistensial yang total dan tanpa kompromi. Kesadaran kolektif akan kehancuran ekonomi dan pencurian sistematis ini juga tampak jelas dalam pilihan sasaran aksi para pengunjuk rasa. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa kantor-kantor cabang bank, kantor pajak, serta lembaga-lembaga keuangan milik negara dibakar di Teheran, Isfahan, dan Mashhad. Pembakaran kantor pusat Bank Ayandeh maupun asap tebal yang membubung dari gedung administrasi pajak Teheran menjadi bukti nyata bahwa kemarahan publik diarahkan secara langsung ke pusat-pusat penjarahan. Masyarakat kini tidak lagi memandang lembaga-lembaga tempat para elit rezim memindahkan uang mereka sebagai pusat pelayanan publik, melainkan sebagai markas operasi pencurian terorganisasi. Pembakaran kendaraan milik pasukan keamanan di lapangan K, serta pengepungan gedung-gedung pemerintahan menunjukkan bahwa tembok ketakutan telah runtuh dan rakyat telah menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Retorika rezim mengenai kekuatan, stabilitas, atau campur tangan agen eksternal sama sekali tidak mampu bersaing dengan realitas lemari es yang kosong dan fakta tentang miliaran dolar yang telah dicuri. Pernyataan Khamenei yang mengklaim bahwa kekuatan pemberontak telah dipatahkan sambil mengabaikan ribuan korban jiwa dalam aksi protes dan bahkan menyajikan pembantaian sebagai bahan perayaan, memperlihatkan betapa dalam dan lebarnya jurang pemisah antara istana kekuasaan dan rakyat. Berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia serta sumber-sumber lokal, jumlah korban tewas telah melampaui 20.000 orang, sementara puluhan ribu lainnya mendekam di penjara. Pernyataan Jaksa Agung Teheran, Ali Salih, yang menegaskan bahwa eksekusi akan terus dilakukan secara cepat dan tanpa ragu meskipun ada tekanan internasional serta peringatan dari Trump, menandakan bahwa rezim dalam kepanikannya memilih teror sebagai satu-satunya kartu yang masih tersisa. Namun, bertolak belakang dengan harapan mereka, kebrutalan tersebut tidak memadamkan perlawanan, melainkan justru menyulut kemarahan publik yang lebih luas dan mendorong radikalisasi gerakan. Munculnya perasaan kolektif yang dirangkum dalam slogan "Tidak ada jalan kembali" telah mengubah setiap pemakaman menjadi aksi protes baru dan setiap eksekusi menjadi pemicu pemberontakan berikutnya. Di tengah kekacauan yang semakin meluas ini, bahkan para pendukung rezim yang selama ini dikenal paling setia mulai memperlihatkan gejala perpecahan yang serius. Ketika kabar tersebar luas bahwa para pemimpin mereka justru sibuk mengejar visa ke Paris dan memindahkan kekayaan mereka ke Dubai, perasaan dikhianati yang sangat mendalam menyebar di kalangan milisi yang terkepuh, serta personel Garda Revolusi berpangkat rendah yang berada di garis depan dan bertugas menjaga ketertiban di jalan-jalan. Gagasan bahwa kami mati di sini demi mereka, sementara mereka melarikan diri membawa uang mereka, telah berubah menjadi retakan terbesar dalam benteng pertahanan rezim. Seperti yang disoroti oleh jurnalis Prancis Iran, Emmanuel Razari, pengkhianatan dan pembelotan kini telah menjadi peristiwa sehari-hari, bahkan hingga mencapai lapisan kekuasaan paling atas. Keruntuhan psikologi semacam ini merupakan ancaman paling berbahaya, karena berpotensi melumpuhkan seluruh rantai komando rezim. Bagaimanapun, mustahil untuk memprediksi siapa yang akan menjadi sasaran amarah dari angkatan bersenjata yang tidak digaji dan yang telah kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpinnya.
Runtuhnya struktur internal di Iran ini ketika digabungkan dengan lingkaran tekanan militer dan diplomatik eksternal yang semakin menekan, telah menempatkan rezim dalam posisi skakmat strategis yang nyaris sempurna. Pengerahan kapal induk USS George Washington, salah satu aset Angkatan Laut Amerika Serikat yang paling kuat di kawasan tersebut, serta langkah Pentagon menuju tingkat kesiapan penuh, merupakan ancaman eksternal paling nyata yang menandakan bahwa waktu bagi rezim Khamenei hampir benar-benar habis. Pernyataan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Edwards yang membuka kemungkinan serangan terhadap Iran, ditambah dengan laporan bahwa Israel tengah mempersiapkan serangan yang lebih besar dan lebih menentukan, semakin meningkatkan kepanikan di Tehran. Penundaan serangan oleh Amerika Serikat bukanlah indikasi kelemahan, sebaliknya, hal itu harus dipahami sebagai bagian dari persiapan menuju operasi yang lebih luas, lebih matang, dan lebih terkoordinasi, yang bertujuan menghasilkan keruntuhan total rezim tersebut. Washington memanfaatkan memburuknya dinamika internal Iran sebagai pengganda peluang dengan tujuan menyelaraskan intervensi eksternal dengan pemberontakan yang berkembang dari dalam. Dalam situasi yang semakin genting ini, strategi pelarian Khamenei yang selama ini disebut sebagai rencana B telah berubah dari sekadar teori konspirasi menjadi sebuah kenyataan yang terdokumentasi dalam laporan-laporan intelijen. Berdasarkan penilaian intelijen yang diperoleh oleh Times, Ayatullah Ali Khamenei telah menyiapkan rencana darurat untuk meninggalkan Tehran bersama sekitar 20 orang terdekatnya, termasuk anggota keluarga inti, apabila pasukan keamanan kehilangan kendali sepenuhnya. Inti dari rencana tersebut adalah mencari perlindungan di Moskow, mengikuti jejak sekutunya, Assad. Rusia, tempat Khamenei selama bertahun-tahun menanamkan investasinya, memindahkan cadangan emasnya, dan membangun kemitraan strategis, tetap menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang dianggap aman baginya di dunia. Skenario ini, yang juga dikonfirmasi oleh mantan pejabat intelijen Israel, Benny Sabi, menunjukkan bahwa klaim kedaulatan Iran pada kenyataannya telah merosot menjadi hubungan fasal yang bergantung pada perlindungan Rusia. Dari sudut pandang sejarah, kemiripan antara Iran pada tahun 2026 dan Iran pada tahun 1979 terlihat sangat jelas dan sekaligus mengerikan. Pada 16 Januari 1979, ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi menaiki pesawat dengan peti-peti harta bendanya dan meninggalkan tanah air, ia meninggalkan rakyat yang murka serta sebuah sistem kekuasaan yang sedang runtuh. Hari ini, keluarga Mullah, yang dahulu berkuasa dengan menuduh Shah sebagai pencuri dan simbol perbudakan Barat, dalam ironi sejarah yang pahit, justru memainkan peran utama dalam skenario yang hampir identik. Seruan putra Shah yang digulingkan, Reza Pahlavi, yang mengatakan Khamenei, mungkin Anda bisa tinggal di Moskow bersama teman Anda Assad, menandai penutupan sebuah siklus sejarah. Setelah memakan anak-anaknya sendiri, revolusi kini memuntahkan para pendiri dan arsiteknya sendiri. Kepergian Shah pada tahun 1979 menjadi penanda berakhirnya satu babak sejarah. Rencana pelarian yang kini dipersiapkan oleh HAM beserta lingkaran elitnya juga berfungsi sebagai penutup dari era Republik Islam. Dalam proses ini, kendali rezim atas jaringan pasukan proksinya pun mulai melemah dan mencair. Kelompok-kelompok paramiliter di wilayah Syiah yang membentang dari Lebanon hingga Irak kini menghadapi resiko terombang-ambing akibat terputusnya aliran dana dari Tehran. Runtuhnya struktur internal Iran akan memicu sebuah gempa geopolitik yang tidak hanya mengguncang Tehran, tetapi juga mengubah seluruh keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Pelarian KA dengan membawa kekayaannya mengirimkan pesan yang jelas kepada kelompok-kelompok tersebut bahwa mereka kini ditinggalkan sendirian, sekaligus membuktikan bahwa pengaruh finansial Iran di kawasan tersebut tidak lagi berkelanjutan. Kondisi ini membuka sebuah jendela strategis yang langka dan unik bagi Israel dan Amerika Serikat untuk memperkecil serta menekan ancaman di kawasan itu. Pada akhirnya, rangkaian peristiwa yang tengah kita saksikan di Iran saat ini bukan sekadar penderitaan yang lazim menyertai proses perubahan rezim, melainkan sebuah kebangkrutan korporasi dalam skala raksasa. Mullers Incorporated, yang telah memerintah negara tersebut selama lebih dari 4 dekade dengan berlindung di balik dalih dan legitimasi agama, telah menguras habis sumber daya alam Iran, mengorbankan generasi mudanya, serta menghancurkan masa depan negara itu, hingga benar-benar mengosongkan kas nasional. Kini mereka telah menempatkan dewan direksi mereka sendiri, yakni keluarga mereka, dalam status evakuasi darurat. Dana sebesar 1,5 miliar dolar AS yang ditransfer oleh putra Charminat ke Dubai, maupun emas yang diterbangkan ke Moskow bukanlah sekadar angka-angka hasil pencurian, melainkan bukti konkret dari kemakmuran, pendidikan, dan martabat yang telah dirampas dari rakyat Iran. Namun sejarah senantiasa mengajarkan pelajaran yang sama kepada para diktator. Tidak ada pesawat, tidak ada rekening bank rahasia,
dan tidak ada modal asing yang cukup aman untuk sepenuhnya meloloskan diri dari keadilan rakyat mereka sendiri. Rezim tersebut kini bangkrut secara finansial, rusak secara moral, dan terpojok secara strategis. Sebanyak apapun emas yang dibawa oleh pesawat yang lepas landas dari Bandara Tehran pada malam itu, semua itu tidak akan mampu menutupi kemarahan dan kehancuran yang mereka tinggalkan. Rakyat Iran, sebuah bangsa yang kekayaannya telah dicuri namun keberaniannya tetap bertahan, turun ke jalan untuk menulis ulang nasib dan takdir mereka sendiri. Dan tampaknya, pesawat terakhir yang selama ini menjadi simbol pelarian itu akan segera mengudara bagi rezim KNA. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai situasi ini? Silahkan bagikan pandangan dan opini Anda di kolom komentar. Untuk terus memperoleh informasi terbaru, silahkan berlangganan. Ikuti saluran kami, dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah memilih kami.